Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Sugeng. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media konvensional yang saya buat, yaitu yang pertama mengenai PKI Maju 1948. Di sini saya menggunakan 4 jenis media. Yang pertama yaitu ada media peta konsep. Untuk penjelasannya yaitu di dalam peta konsep ini dijelaskan bahwa PKI Maju 1948 itu terjadi akibat jatuhnya kekuasaan Saifuddin di tanggal 28 Januari 1948. Lalu kembalinya Musso ke Indonesia setelah belajar ke Moskow di Uni Soviet. Lalu di tanggal 18 September 1948 pukul 3 dini hari terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Lalu selanjutnya di tanggal 28 Oktobernya dilakukan penangkapan para pemberontak PKI, terutama penangkapan Amir Saifuddin dan Musso. Lalu Musso ditembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948. Nah, untuk yang kedua yaitu saya mengambil media foto, yaitu foto tokoh PKI Maju 1948. Yang pertama yaitu ada Musso, yang kedua yaitu ada Amir Saifuddin. Yang ketiga yaitu saya mengambil media peta. Di peta ini dijelaskan bahwa peristiwa PKI Maju 1948 itu terjadi di Jawa Timur. Lalu yang terakhir saya menggunakan media karikatur. Di sini dijelaskan bahwa pada 28 Januari 1948 kabinet Amir Saifuddin jatuh lalu digantikan oleh kabinet Hatta. Lalu pada saat yang sama Musso kembali ke Indonesia setelah belajar di Moskow di Rusia atau Uni Soviet. Lalu terjadinya pemberontakan PKI Maju 1948 yang dilakukan oleh Amir Saifuddin dan Musso. Setelah saya menjelaskan mengenai media konvensional dalam PKI Maju 1948, di sini saya juga ingin menjelaskan mengenai media konvensional yang saya pakai dalam PKI 1965. Yang pertama yaitu ada peta konsep. Dalam peta konsep ini dijelaskan bahwa PKI 1965 itu disebabkan karena PKI berusaha untuk mengambil alih kekuasaan dengan menculik 7 perwira angkatan darat. Lalu di antara 30 September sampai 1 Oktober 1965 dini hari, 7 perwira AD disiksa dan dibunuh dan dibuang di lubang buaya. Lalu setelah terjadinya peristiwa itu dilakukannya operasi penumpasan G30 SPKI. Lalu di tanggal 1 Oktober 1965 dilakukan pencarian 7 korban penculikan oleh PKI 1965 ini. Dan ditemukan ketujuh jasad tersebut di sumur lubang buaya. Lalu di tanggal 4 Oktober 1965-nya pengeluaran jasad ketujuh perwira angkatan darat dari lubang buaya. Lalu di tanggal 5 Oktober 1965-nya dilakukan penguburan 7 pahlawan revolusi. Lalu yang kedua yaitu saya menggunakan media peta, yaitu di sini saya mendapatkan peta rute PKI 1965. Dan di sini penjelasannya sedikit, yaitu pasukan penculik berjarak sekitar pukul 2. Jadi semua peristiwa terjadi di tanggal 1 Oktobernya, yaitu pada dini hari. Lalu para pasukan tiba di 7 lokasi penculikan, yaitu terjadi pada jam 3 sampai jam 4 pagi, yaitu di tanggal 1 Oktober 1965. Lalu yang ketiga saya menggunakan media foto. Di sini saya menggunakan media foto dari ketua PKI sendiri, yaitu BM Aidit. Dan di sini juga ada foto dari para korban penculikan di tahun 1995 itu, yaitu yang pertama ada Letjen Ahmad Yani, yang kedua ada Maijen R. Suprapto, yang ketiga ada Maijen Harjono, yang keempat ada Brigjen Sutojo, yang kelima ada Brigjen D.I. Panjaitan, yang keenam ada Maijen S. Parman, dan yang terakhir Letu P.A. Tendean. Letu P.A. Tendean ini merupakan seorang ajudan dari
Ahmad Haris Nasution yang seharusnya menjadi korban G30 PKI, namun beliau selamat setelah lari ke rumah tetangganya. Dia juga mendapatkan karikatur mengenai G30 PKI. Di sini yang mengisi karikatur ini menjelaskan mengenai bahwa dilakukannya pembuangan terhadap 7 jasad korban G30 PKI. Lalu disaksikan oleh Kompol Supiman yang melihat semua kejadian penculikan dan pembuangan korban tersebut. Dan yang terakhir di sini juga ada media karikatur juga. Di sini para pasukan Cakrawirawa berusaha ingin melukai salah satu jenderal, dan di dalam karikatur ini juga menjelaskan bahwa kekejaman PKI pada tahun 1965 ini gitu. Sekian media konvensional yang saya gunakan di dalam materi gerakan PKI 1965. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.